Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam. Kali ini kita bahas tentang beras. Harga beras dunia melonjak, stok nasional aman. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triyotomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda, Bung Yuwana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair, Bung Hanif. Sehat, harus sehat. Harus sehat, Masya Allah. Alhamdulillah biar kalau sehat. Baik, Bung Yana, ini ada berita menarik tentang harga beras dunia melonjak, stok nasional aman. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Bung? Silakan. Ya, terima kasih Bung Hanif. Jadi memang benar harga beras dilaporkan telah melonjak sekitar 1.000-2.000 per kilogram dalam sebulan terakhir ini. Padahal stok beras nasional diklaim masih aman, katanya begitu. Nah, kenaikan harga beras ini tentu dipengaruhi oleh berita dunia gagalnya India panen, gagal panennya di India, di mana India adalah negara terbesar pengekspor beras. Dia kemudian stop ekspor berasnya ke seluruh negara-negara pengimpor, sehingga negara-negara pengimpor beras ke India ini kelimpungan. Termasuk diantaranya adalah Indonesia. Sebetulnya juga Indonesia sebagai negara pengimpor beras ke India terbesar, yaitu 200.000 ton itu. Kemudian Pakistan 85.000 ton, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan negara-negara lain. Sehingga kemudian Bung Hanif, wajar kalau kemudian harga-harga beras itu naik, ya, yang kisaran 13.918, 14.011 sampai sampai 14.000 itu kemungkinan besar akan naik, dan sudah ada tanda-tandanya ketika ketika berita langsung pantauan dari pasar induk beras di Cipinang pada hari Kamis kemarin naik cukup signifikan, khususnya komoditas beras ini. Nah, kenapa bisa begitu, Bung Hanif? Karena jelas sekali ketergantungan ketergantungan pangan Indonesia pada impor beras ini menunjukkan sebetulnya kita masih masih terkerangkeng oleh pasar bebas, pasar terutama dalam konteks ini adalah beras. Harusnya kita bisa mandiri dengan dengan swasembada pangan untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional itu dengan optimalisasi pertanian kita, baik intensifikasi pertanian maupun ekstensifikasi pertanian. Terus kemudian eh, mampu untuk menstop impor beras, karena memang impor beras ini betul-betul menjadikan petani-petani dalam negeri betul-betul kewalahan itu. Nah, Bung Hanif yang budiman beserta peserta pemirsa channel TV yang berbahagia, kalau kita mau mau bebas dari jeratan pasar bebas, memang kita harus mandiri, harus meninggalkan kapitalisme itu untuk kemudian kembali kepada sistem ekonomi Islam dengan politik pertanian yang swasembada tadi. Itu saya kira petani-petani kita sudah pada siap untuk menjalankan program ini. Toh kemarin waktu era-era Orde Baru itu swasembada pangan betul-betul sangat sangat kelihatan keberhasilannya, meski perlu dengan evaluasi-evaluasi. Saya kira itu Bung Hanif yang bisa saya tanggapi terkait berita melonjaknya harga beras. Stok nasional memang aman, hanya kemudian perlu perlu penjagaan-penjagaan yang tidak sekedar berharap pada impor. Harusnya tidak berharap pada impor, karena Bappenas itu Bulog itu pengen mengimpor. Harusnya tidak mengimpor, harusnya tetap swasembada pangan. Saatnya kita muhasabah, saat ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bung Hanif. Hmm. Baik, Bung Yana, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Bung Yana, atas tanggapannya. Semoga tetap Sama-sama. semangat menjalankan ekonomi Islam selamanya, Bung. Amin, Amin. amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman.
pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang harga beras dunia melonjak, stok nasional aman. Semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.